Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur karena memang puasa itu sebenarnya adalah ibadah yang didesain oleh Allah, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, supaya kita pandai bersyukur. Maka malam hari ini semoga semua yang hadir di sini termasuk golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara psikologis, mohon maaf saya pribadi sebenarnya tidak bisa kultum, karena kultur kami niku di pondok biasanya ngaji itu 1 jam. Tapi kalau kultum bingung karena cuma 7 menit. Apalagi kemarin kami pernah salah satu safari Ramadan di Sidoarjo, di mimbar ada tertulis, Ustadz tolong jangan lebih dari 15 menit. Itu sangat repot sekali. Tapi ala kulli hal, di sini kami minta waktu Bapak Ibu untuk menyimak sebentar. Barangkali mungkin cuma 7, mungkin sampai 10 menit saja. Karena kata Rasulullah, idastansohu fansohu. Kalau kamu diminta menasehati, ya nasehati sebisanya. Jadi itu yang prinsip yang kami pegang. Kalau kultum, ya sekenanya, sebisanya. Apa yang ada dalam hati saya, berusaha saya sampaikan, mudah-mudahan bisa ditangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya awali nasihat malam hari ini dari firman-Nya Allah di dalam surat Hud. Nanti Bapak Ibu bisa buka di ayat 112. Di sana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tadghaw. Al-ayah. Fastaqim artinya Allah menyuruh kita, maka istiqomahlah kamu, lurus, tetap fokus. Kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu Muhammad dan orang-orang yang beriman bersamamu, wala tadghaw. Fokus, lurus, istiqomah, tadghaw, jangan berlebih-lebihan. Bapak Ibu, memasuki babak terakhir Ramadan itu memang kita seringnya, atau mayoritas manusia itu bahkan seringnya, ini saya tidak menjustifikasi, seringnya kita kehilangan fokus. Apalagi kalau kemudian masuk 10 terakhir. Makanya Allah berfirman, istiqomah, fokus itu berat. Termasuk ketika di dalam bulan suci Ramadan, itu sering kita kalau sudah 17 Ramadan seperti ini ke atas itu gagal fokus atau hilang fokus. Makanya kadang-kadang mohon maaf, yang seharusnya rame itu masjid, tapi yang terjadi adalah samping masjid mall misalkan. Yang seharusnya kita berlapar-lapar justru malah kekenyangan. Saya tadi buka itu kenyang sekali, jujur. Buka di sini. Baru kali ini saya merasakan buka kenyang. Luar biasa, berarti nasinya barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang seharusnya kita bisa fokus iktikaf di masjid, itu kemudian kita tidak bisa. Maka ada 2 inti dari pesan Allah itu. 1 istiqomah. Istiqomah itu berat Bapak Ibu sekalian. Lah istiqomah itu Allah tidak pernah menyebut jumlah, kuantitas, tidak. Istiqomah itu fokus pada satu amalan tertentu, tidak usah banyak-banyak, dan itu berat. Okay? Banyak orang yang bisa sholat tarawih lebih dari 8 atau bahkan lebih dari 20. Ada madhab itu, kalau tidak salah di Maroko itu sholat tarawih 40 rakaat. Mau dicoba di sini Pak malam ini, mau? Ya kalau mau monggo. 40. Tapi pertanyaannya, bisa tidak kita istiqomah? Itu berat sekali.
Makanya nasihat kami yang pertama, mari kita fokus. Sebab di masa-masa ini teman-teman kita banyak yang tidak fokus. Awalnya traweh 15 Ramadan sudah tidak traweh, hilang fokus sudah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Allah wala tadghaw. Kita itu seringnya nggak fokus, kalau gitu berlebih-lebihan. Contoh sifat berlebih-lebihan ketika puasa adalah banyak sekali. Yang ingin saya singgung adalah misalkan kita ini berlebih-lebihan memilih ibadah. Banyak manusia, mohon maaf, sholat taraweh kalau malam ganjil saja. Ada yang model seperti itu Pak di masjid ini? Kalau ada maju ke depan. Bahkan kalau 10 hari terakhir, mohon maaf, itu kalau iktikaf yang dipilih hanya malam-malam ganjil. Lebih spesifik lagi, saya itu iktikaf malam 29 karena saya yakin ini adalah Lailatul Qadar. Siapa bilang? Jadi kadang-kadang kita itu berlebih-lebihan. Saya tinggal di desa, di kampung. Kami itu kalau iktikaf di kampung di desa Kue, dulu tempatnya Ustadz Fauzan itu ada yang orang berlebih-lebihan. 10 malam terakhir seharusnya jam 2 malam itikaf di masjid, itu berangkat ke masjid jam 1 Pak, tapi bawa bantal. Bayangkan, bawa bantal. Ada yang ekstrim lagi, bawa bantal, bawa sarung, bawa selimut ke masjid. Kebetulan masjid kami itu di wilayah Masjid Muhammadiyah, kalau itikaf tidak pakai imam, tidak sholat berjamaah, dimatikan lampunya, ceklek begitu. Khusyuk, ada yang nangis Bismillahirrahmanirrahim, sholat sendiri, tapi ada yang di sana berdarah-darah, ada yang berair-air, gitu. Luar biasa, berlebih-lebihan. Jadi itu semua terjadi Bapak Ibu, awalnya itu satu, yaitu salah dalam berpikir, salah dalam bersikap, mensikapi suatu hal, salah menilai. Makanya Ramadan itu ngajari kita untuk membersihkan hati supaya pikiran kita jernih, akhirnya tidak salah menilai. Orang kalau salah menilai, awal yang sangat salah itu menentukan seterusnya. Saya berikan contoh, misalkan banyak kenapa orang itu tadi tiba-tiba hilang di tengah Ramadan, gak tarawih lagi, karena mindset ataupun cara berpikir mereka Ramadan itu tamu yang membawa segala-galanya, maghfirah, rahmat. Jadi saya santai aja, meskipun saya sholat di rumah itu ya saya tetap dapat maghfirah. Lailatul Qadar itu insya Allah terjadi terus, sehingga saya duduk di masjid 2 menit saja, yang penting duduk setiap hari, insya Allah dapat. Padahal ini keliru. Mindset orang Indonesia seringnya itu ingin mendapat. Maka jenengan lihat banyak korupsi. Kenapa? Ingin mendapat keuntungan, dapat ini. Padahal Quran mengajarkan kita yunfikun, mindset yang benar itu memberi. Maka Ramadan itu tamu, seharusnya kita pikir apa yang kita berikan untuk tamu kita. Hal yang sederhana ini kemudian kalau salah, akhirnya salah sikap. Maka orang yang kemudian berpikir kita ini tuan rumah, seharusnya memberi Ramadan fasilitas ibadah kita, qiraah kita, sholat kita, ya dia akan istiqomah sampai 30 hari pun ya sama, istiqomah tarawih di masjid. Nah kalau kita lihat kan lingkungan kita yang tarawih di masjid ini pemain-pemain inti kan kembali seperti semula. Itu padahal Ramadan, nanti di luar Ramadan la haula wala quwata illa billah, malah bukan pemain inti lagi, pelatih yang datang itu nggak ada pemainnya, yang adzan yaitu, ya qomat yaitu, ya imam ya itu. Naudzubillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka yang terpenting di bulan Ramadan ini, mari sama-sama menyadari diri untuk memperbaiki cara berpikir kita tentang sesuatu. Dan Quran itu ngajarkan banyak sekali di dalam ayat-ayatnya tentang bagaimana manusia itu seharusnya harus berpikir. Sebelum saya tutup, karena sudah berlalu sekian menit, misalkan begini, ada satu persoalan penting yang mungkin cukup juga kami sampaikan, ya. Banyak orang berpikir tentang sesuatu yang dohir. Jadi kita seringnya kan Ramadan itu yang kita lihat puasa saja, padahal Ramadan ngajari kita puasa yang benar, yang dapat ampunan itu bukan yang sekedar puasa. Man soma atau man koma Ramadana, apa catatan terakhirnya? Imanan wahtisaban.
Anak kecil bisa puasa, anak TK bisa puasa, bahkan mohon maaf orang kafir pun bisa puasa. Tapi yang membedakan siapa yang dapat ampunan itu yang iman. Iman itu tak nampak. Ini yang kadang-kadang perlu kita perhatikan. Sementara kita ini sering memperhatikan hal-hal yang nampak. Maka di Ramadan tahun ini barangkali ya hati kita masih belum nyatu dengan tamu kita. Semoga tahun ini bisa menyatu sehingga tahun depan itu ya santai. Hari pertama Ramadan ya begitu, sampai 20 ya begitu. Khususnya lagi bisa meningkat, bisa istiqomah saja sudah bagus. 1 malam 1 juz itu sudah bagus. Kalau Anda bisa mempertahankan selama 30 hari, selamat itu berarti suatu prestasi. Tapi kalau kayak apa itu, baca malam pertama kedua langsung 30 juz, mantun ngonten prei masal, nah, ini naudzubillah min dalik, itu tandanya kita belum bersenyawa dengan Ramadan. Orang soleh itu Lailatul Qadar atau enggak Lailatul Qadar santai saja, karena kita tuan kita layani saja Ramadan. Ya kita sholat, nek dapat ya dapat, bukan berlebihan. Tadi itu saya tak sholat malam. Lu kenapa Anda sholat malam? Sekarang malam berapa sekarang? 28. Hari ini kan nuzulul Quran, semangat sekali. Besok turu. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Baik, sudah waktunya 7:30. Jadi moga-moga sesuatu yang saya sampaikan singkat tadi bisa bermanfaat. Intinya adalah Ramadan itu bukan sekedar puasa, tapi lebih kepada mengena ke hati kita. Dengan lapar, hati menjadi jernih, pikiran menjadi baik, sehingga kita kalau memandang sesuatu itu yang benar. Sebab kalau pikiran benar, sikapnya nanti benar, ibadahnya juga benar, hasilnya pun di hadapan Allah benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, cukup demikian khutbah kultum yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama melaksanakan ibadah sholat tarawih. Semoga amalan kita hari ini dan seterusnya diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.